ada fitur yang namanya kolaborasi dengan berbagai banyak platform juga. Bukan perusahaan banyak jadi satu dikuasai oleh satu, tetapi perusahaan itu berkolaborasi dengan banyak perusahaan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut tadi tentang wirausaha, background di Indonesia Mas nanti. Nah sekarang tentang kepemimpin. Yes. Coblos mana? Tapi jangan dibahas coblosnya. Kira-kira kepemimpinan pada saat di dunia yang terus berkelanjutan, terus ada disrupsi, terus masuk digital, terus banyak tambah lagi ini momentum pemilu. Kira-kira pemimpin-pemimpin di era yang penuh ketidakpastian ini kira-kira menurut Prof gimana Prof? Oke, jadi saat ini ada persoalan geopolitik ya. Geopolitik. Antara Indonesia dengan negara-negara luar itu tidak bisa hanya berpikir tentang Indonesia. Sehingga ketika menjadi seorang pemimpin juga harus memahami tentang lingkungan politik. Kemudian kalau kepemimpinan dalam konteks Indonesia kan besar sekali nih. Yang pertama itu dibutuhkan seorang pemimpin yang punya komitmen yang jelas tentang kebangsaan. Komitmennya yang jelas. Bukan pokoknya punya komitmen yang jelas, punya ketegasan. Kemudian kalau tadi di judul dan mengatakan yang entrepreneur atau yang leaders. Ya. Kalau saya dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Jadi, bagaimana seperti kita di kampus ada materi itu kepemimpinan kewirausahaan. Jadi di satu sisi dia mampu menciptakan pemerataan pembangunan, menciptakan keadilan, menciptakan ketenangan, keamanan dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga terus menciptakan nilai tambah gitu Mas. Karena wirausaha dicirikan dengan kemampuan menciptakan nilai tambah, anak orientasinya pada profit. Kepemimpinan dicirikan, kalau kepemimpinan nasional itu dicirikan dengan nasionalisme yang tinggi, menciptakan pemerataan, menciptakan keadilan, menciptakan keamanan, ya kan? Sehingga kalau dua-duanya jalan, kepemimpinannya jalan, kewirausahaannya jalan, semua kan adil, makmur, sejahtera gitu Mas. Harus balance dua-duanya, Prof. Dua-duanya. Gitu ya. Jadi nggak bisa hanya sebagai wirausaha, entrepreneur aja, tapi pemimpin juga harus ada di sana. Bro? Jelas seorang pengusaha harus punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena mengendalikan anak-anak kekinian nih itu tidak mudah, gitu ya. Ya karena gini, di tempat saya aja ya, untuk mengendalikan sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak hanya sekedar memimpin, disuruh ke sini, disuruh itu, tidak hanya sekedar gitu. Jadi ada namanya platform yang mengatur pekerjaan mereka. Semua bentuknya adalah digital. Sehingga mereka diberikan tas-tas atau tugas-tugas yang memang harus dikerjakan kapan dan deadline-nya kapan. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar, sekarang eranya bukan lagi ditekan gitu, tapi diajak. Ayo dirangkul, diarahkan. Bukan lagi kamu begini, kamu begitu. Nah sekarang kembali lagi, mental health-nya kena lagi ntar. Lebih ke privasi ya kalau anak-anak sekarang tuh kayak dia nonton ya apa yang dia mau. Kalau kita dulu nonton TV nungguin apa yang ada kita tonton gitu. Kalau sekarang dia balik cari. Gitu dicari maka, konten apa. Dia pun harus mampu memanajerial dirinya sendiri. Yang pun tadi oleh Prof, informasi kan masih banyak banget. Bagaimana bisa memfilter? Ya kan, di handphone saja mau nyari apa mulai dari video, foto, informasi dan sebagainya. Bahkan hal yang kita tidak ketahui buka OpenAI semua bisa terjawab. Nah itulah bagaimana kita memanage informasi itu. Gitu. Boleh tahu nggak, Prof? Pemimpin bukan hanya bisa mikir pinter nggak cukup Mas, tapi juga harus berani mengeksekusi, berani mengambil resiko, berani kadang-kadang yang penting untuk rakyat meskipun di awal itu ditentang oleh masyarakat, gitu ya. Karena yang namanya pemimpin pasti tidak mungkin semua mendukung. Gitu. Pasti ada sebagian pro, ada sebagian kontra. Nah di situ butuh keberanian, butuh ketegasan. Nah biasanya seorang pengusaha itu punya di situ. Makanya seorang pemimpin Indonesia ke depan itu kalau bisa yang memiliki dua-duanya, punya background pengusaha atau memiliki kemampuan kewirausahaan yang tinggi di satu sisi, juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang bagus. Gitu. Jadi memang harus ada
Dua-duanya. Harus ada sisi mengambil keputusan. gitu ya. Jelas. Leadership sama pemimpin Entrepreneurship. entrepreneurship itu harus berkolaborasi. Kembali lagi. Ngikat. Harus ya. ngikat. Iya. Iya mirip-mirip lah. Ada ya ada. Nah kalau dikaitkan dengan momentum pemilu, kira-kira Coblos mana? Coblos mana? Pilih sendiri lah. Pilih sendiri. Tapi Bro Hendra kayaknya nomor. Ya ada lah. Ada. Kan ada yang nggak disupport tadi kan. Ada yang ya dia harus berani ya gitu. Iya. Nah kaitannya sama skillnya apa dan lain-lain gitu loh. Nah antara pemerintah ini dengan aturan dan regulasinya kira-kira saat ini itu apa sih kondisi kalau bicara ngomong regulasi bisnis dan kepemimpinan itu yang menurut dari praktisi sama dunia pendidikan gimana nih? Profesor dulu ya. Kalau saya mengharapkan sih, meskipun kami bukan sebagai praktisi ya, namun akademisi itu perizinan dipermudah. Perizinan dipermudah. Oke. Kemudian segala sesuatu yang menjadi hambatan itu perlu dievaluasi dan setiap titik itu bisa lancar semua, Mas. Oke. Karena banyak banget yang namanya keluhan-keluhan pada proses perizinan itu. Meskipun banyak kabupaten, banyak pemda gitu ya yang sudah menyatakan proses perizinan satu meja gitu ya, tapi faktanya Satu juga atap satu gitu ya. atap gitu ya. Faktanya masih panjang itu ceritanya. Jadi perlu regulasi disederhanakan. Oke. Proses perizinan disederhanakan. Kemudian yang kedua, proses administrasi ketika perpajakan juga disederhanakan. Oke. Jadi nggak perlu berbelit-belit gitu ya. Sekarang regulasi-regulasi dalam pelaksanaan itu disederhanakan. Oke. Ketika sederhana, kita enak membacanya gitu ya. Kita enak mengikutinya. Dan investasi yang akan masuk pun lebih banyak kan banyak, gitu ya. karena butuh kepastian peluangnya. hukum. Nah, betul. Ketika perizinannya susah, udah jalan juga nanti aturannya berubah-ubah terus. Nah ini jadi tingkat kepastian hukumnya rendah, maka investor juga agak takut-takut gitu kan. Ya, Baik ya, investor lokal maupun investor internasional global. Oke. Bro, Loh, menarik banget nih. Kemarin baru kejadian. Wah, study case. Dari sisi teknologi atau digital, negara kita secara keseluruhan tuh belum 100% siap tentang perkembangan digitalnya. Salah satu bisnisnya adalah, tahu kan TikTok Shop? wih, Iya. ya, Luar biasa itu perkembangannya kemarin. Tapi langsung mengakuisisi. Tuh, maka teknologi nggak bisa dilawan. Oke. Kita pegang justru. Nah, ketika ini sudah mulai jalan, pemerintah pun secara regulasi harus segera menyesuaikan karena pada dasarnya kita ketahui teknologi terus berkembang, terus update gitu ya. Oke. Sehingga ketika ada case yang di mana sosial media, gunakanlah sebagai sosial media. Oke. Ya kan, e-commerce ya e-commerce. Nah, di sini sosial media kan secara dasar itu menarik orang. Kemudian di situ ada kumpulan data yang mana dijadikan promosi dan bisa jadi terjadinya transaksi. Oke. Nah, dari case yang TikTok Shop itu akhirnya ya TikTok Shop ngambil Tokopedia, masukin ke dalam platformnya TikTok. Oke. Jadi pengguna TikTok kalau mau beli sesuatu tinggal ada shopnya di situ, nggak perlu lari ke Tokopedia. Kembali lagi kolaborasi secara digital tuh bisa Luar biasa. Iya. Gitu. Luar biasa. Ya, jangan sampai lah kita kehilangan investasi gara-gara satu aturan. Ya. Atau sebaliknya gitu loh, investasi tapi nggak ada aturan, jangan sampai gitu Jangan juga. sampai gitu. Rugi juga. Rugi juga gitu loh ya. TikTok belum masuk dalam regulasi waktu itu sudah sempat menikmati, kalau tidak salah angkanya itu 11.250 triliun, Pak. Betul. Luar biasa. Luar biasa, Pak, melampaui yang sudah punya izin. Luar biasa. Bapak bisa bayangin. 11.250 triliun. Iya. Sama dengan 4 tahun anggaran Republik Indonesia. Iya. Case-nya nih, satu orang live aja. Gitu ya. Yang nonton ribuan, bahkan jutaan. Jangan-jangan Mas Hendra suka nge-gift nih. Suka nge-gift nih. Nonton luar biasa banyak, Mas. Jadi saya pernah mempelajari gitu ya, Shopee itu kurang lebih 1 bulan dikunjungi 150 juta. Visitor unik. Iya, visitor di aplikasinya itu. Oke. Kemudian ada Shopee, di situ ada Shopee, ada Lazada, ada Iya. Blibli, ada Tokopedia. Tokopedia ya, kalau nggak salah Tokopedia nomor 2 itu ya. Terus baru Lazada, Blibli, dan terakhir adalah Bukalapak.
itu jutaan, Mas. Gimana kita menciptakan mall yang bisa dikunjungi oleh 150 juta pengunjung? Kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, itu makanya dampaknya mall pada tutup ya, Prof. Nah, itu Gitu. dampak negatifnya. Iya, dampak negatif. Meskipun mall juga harus melek teknologi Iya. juga, akhirnya dia jalan Energi. hybrid kan. Satu sisi adalah yang online shop atau apa. online-nya ada, offline-nya juga Offline ada. juga ada. Gitu. Oke, seru banget. Kalau bicara tantangan dan peluang nih, Prof. Kira-kira pentingnya dunia pendidikan dalam apa? Membangkitkan atau menumbuhkan kewirausahaan dan kepemimpinan dari kacamata kampus. Prof sebagai praktisi. Gimana? Tantangannya adalah bagaimana menciptakan para pengusaha-pengusaha handal yang Satu, bisa menghadapi ya kompetisi global. Oke. Karena kompetisi sekarang kalau sudah online itu sudah bukan lagi lokal, tapi otomatis regional, nasional, dan global. Kemudian yang kedua, bisa terus adaptif dengan perubahan-perubahan. Karena teknologi kan berubah terus nih. Sehingga pembekalan pada saat menciptakan mahasiswa-mahasiswa terampil, kompeten di bidang itu juga harus terus berubah sesuai dengan kebutuhan dari dunia bisnis yang baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak cukup hanya institusinya menyiapkan, tapi para dosennya juga. Karena apa? Banyak dosen yang harus berkolaborasi dengan praktisi. Kenapa harus ditambal oleh praktisi? Karena kalau mengajarkan bisnis, yang paling ngerti bisnis ya para pelaku bisnis. Ya, betul. Nah, kalau misalnya ngajar marketing tidak pernah marketing, masalah. Makanya harus berkolaborasi dengan para pelaku dunia marketing. Gitu, Mas. Mengajarkan misalnya tentang SDM, tapi belum pernah punya karyawan, masalah juga. Ya, betul. Nggak bisa masuk. Tapi kalau yang mengajar sudah tahu, oh perilaku karyawan seperti ini, bagaimana karir diperlukan, bagaimana gaji diperlukan. Apalagi kalau dia sudah pernah jadi karyawan, pernah memiliki karyawan, mengajarkan SDM. Jadi yang masa lalunya ngerti, masa kini ngerti, tren masa depannya, nanti adaptasi ilmu pengetahuan baru seperti apa. Oke, keren. Luar biasa. Berkolaborasi dengan kampus, dengan praktisi. Itu relate dengan programnya pemerintah saat ini. Ada dosen praktisi, kira-kira gitu ya. Bro, gimana bro? Eksekusi. Luar biasa. Sikat. Kenapa? Karena memang jangan kebanyakan mikir, jangan menunggu sempurna. Jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Dunia itu geraknya cepat. Gerak terus gitu ya. Dan sekarang ditambah dengan banyaknya informasi yang masuk gitu ya. Sederhananya kita bisa berpikir kritis sama kreatif. Sesuatu yang kritis kita bikin kreatif dan dibalut dengan digital, di delivery atau dikomunikasikan dengan platform yang sudah ada, itu akan menjadi sebuah konten yang dimana itu akan memberikan nilai tambah sebenarnya. Kira-kira dari kan ini kalau pertanyaan inilah Prof, kalau selama ngajar hampir 27 tahun itu sebenarnya secara ekspektasinya itu apa sih gitu loh, bisa memberikan kontribusi untuk individu sendiri aja atau bisa untuk ke yang lainnya Prof? Gitu. Jadi masukan diharapkan dia ketika dia kuliah gitu ya, itu bisa menjadi pemutus mata rantai keterbatasan. Di IPJ ini kan kelompok masyarakat yang menengah lah. Bahkan ada sebagian kelompok bawah, yaitu yang mengikuti program KIP. Nah, apa tuh Prof KIP? KIP itu Kartu Indonesia Pintar, yang sebenarnya dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu kelompok-kelompok bawah. Nah, kelompok bawah ini ketika dia kuliah, harapannya adalah dia memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian punya keterampilan yang cukup, dan dia bukan hanya bisa membaca, bisa melakukan, tapi juga aktif melakukan, sehingga nanti dia bukan lagi menjadi kelompok yang tidak mampu, tapi menjadi kelompok yang mampu memutus mata rantai kemiskinan. Akhirnya dia membantu adiknya, membantu ponakannya, gitu kan. Ini kelompok yang pertama. Kemudian apa sih yang diharapkan dari proses belajar di kampus? Mahasiswa itu ada beberapa level, Mas. Yang pertama, mahasiswa yang malas baca. Katanya kepengen lulus, kepengen pintar. Ciri-cirinya kayak gimana tuh, Bro? Ciri-cirinya kelihatan lah. Ketika kuliah datang, duduk, diam, hanya sebagai menggugurkan kewajiban ngisi daftar. Nggak tepat waktu gitu selesai. Absensi aja. Online pun. Ini kesalahan terjadi di situ oleh mahasiswa. Yang kedua, sudah suka baca, tapi membaca saja. Hanya kayak piknik-piknik kurang memahami. Nggak cukup. Nah, mestinya adalah dia memang membaca dan
paham. Kelompok yang kedua. Yang ketiga, dia baca untuk mengubah perilaku dirinya Oke. sesuai yang dibaca. Kalau misalnya baca, wah sekarang mahasiswa harus melek digital. Oh, berarti dia harus menguasai dong, harus belajar lagi tentang digital. Dia praktekkan. Kerja menggunakan digital, kemudian ngerjakan tugas pakai digital. Kalau misalnya disebutkan di situ, wah kerja perlu perencanaan yang jelas. Dirinya sendiri juga menyusun perencanaan yang jelas. Sesudah. Jadi ada satu yang malas baca, ada yang mau baca tidak mau mengimplementasikan, ada yang ketiga itu mau baca, mau mengimplementasikan. Nah, inilah yang diharapkan. Ketika mau mengimplementasikan, target berikutnya adalah memberikan contoh kepada adik kelas, kepada keluarganya agar juga ya dia bisa menularkan pengetahuan keterampilannya kepada teman rekan kerja di kantor dia. Gitu. Itu loh. Jadi kalau yang nonton podcast ini, kalau masih mahasiswa itu loh ekspektasinya sebagai dosen itu harapannya luar biasa. Ya kita harus pinter, semangat, gitu ngerti, bisa melakukan, bisa eksekusi, ya bro. Eksekusi. Benar. Gimana bro? Ada tambahan? Udah dibungkus sih semua. Udah dibungkus semua, luar biasa. Udah dibungkus. Pengalaman tuh emang nggak bohong ya. Jam terbang memberikan nilai tambah. Wih, mantap. Oke, kira-kira pada saat di ujung ini kita minta sama Prof sama Bro Hendra untuk memberikan tips atau insight buat teman-teman yang podcaster ini yang nonton gitu ya, dari sisi praktisi dan industri pendidikan. Silakan Prof. Oke ya, jadi yang pertama kalau Anda punya keluarga yang memang ingin belajar, IPJ adalah tempat yang tepat. Kenapa? Biaya terjangkau, statusnya jelas, baik sekali, kemudian materi kuliahnya itu selalu disesuaikan adaptif dengan perubahan untuk menyiapkan para pengusaha dan para praktisi-praktisi kerja di kantoran. Kemudian yang kedua, kenapa saya sarankan untuk memilih IPIJA? Yang keduanya adalah teman-teman kita di sini ada dua kelompok, Mas. Kelompok yang betul-betul baru lulus dan yang kedua kelompok yang sudah bekerja. Sehingga ketika dia baru lulus ikutin kelas pagi, ketika dia dapat pekerjaan bisa pindah kelas karyawan. Nah, enak. Jadi sambil kerja sambil cari duit gitu. Itu keenakan yang kedua. Kemudian enaknya yang ketiga karena kelompok ada yang full kuliah, ada yang sudah kerja, bisa cari-cari informasi juga pada teman-teman yang sudah pada kerja. Kalau bicara fleksibilitas jamnya gimana Prof? Bisa online atau offline atau gimana? Di sini untuk program S1 masih 50-50 ya. Jadi sebagian hybrid, jadi sebagian online, sebagian offline. S2 juga sama. Jadi bisa sebagian dia kuliah dari rumah menggunakan teknologi, kemudian sebagian juga harus kuliah secara offline di kampus. Gitu. Kalau dari sisi biaya Prof? Sangat terjangkau, murah sekali. Murah tapi tidak murah, isinya bagus, Mas. Murah tapi tidak murah, itu gimana, Bro? Aduh. Nah, ini pengalaman. Cerita dong. Oke, alhamdulillah saya juga S1. S1. Lulusan dari IPIJA. Mantap. Ya, S2 sekarang lanjut lagi. Di IPIJA juga gitu ya. Nah, jadi memang di kampus ini mengajarkan kita untuk satu tidak hanya sekedar belajar tentang ilmu manajemen, tapi juga kita punya lingkungan, teman-teman yang saling berkontribusi, ditambah dengan kualitas dosen-dosen yang baik. Sehingga menambah ilmu dan pengalaman juga. Jadi tidak hanya sekedar belajar, juga ada contoh-contoh atau fakta yang memang relate dengan keadaan saat ini. Gitu. Kurang apa lagi coba? Ya. Ayo. Profesor udah ngomong. Ada diskon nggak, Prof? Alhamdulillah ada diskon. Bro Hendra udah melaksanakan. Nah, jadi silakan teman-teman, jangan ragu-ragu, masih kebuka gelombangnya, mau S1 mau S2 silakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk closing statement dari Prof sama Bro Hendra, silakan. Kalau dari saya simpel Mas, ketika Anda kuliah, tolong dalam diri Anda, saya kepengen mempelajari ini, saya akan bisa karena saya akan melakukan. Jadi kalau saya belajar marketing, saya dalam pikiran saya harus nanti bisa marketing. Jangan hanya sekedar saya cari lulus. Karena kalau lulus ternyata tidak bisa, repot nanti cari kerja nggak dapat. Tapi kalau Anda belajar, kemudian targetnya Anda tahu, targetnya Anda bisa,
Begitu lulus, aku bisa melakukan. Oke. Otomatis tidak repot-repot cari kerja juga aman. Oke. Banyak banget mahasiswa yang orientasinya masih ketika lulus saya cari kerja. Ya syukur dapat kerjaan yang bagus, tapi ketika terpaksanya dia harus buka usaha, ya syukur-syukur dari awal memang cita-citanya usaha. Oke. Itu bisa langsung jadi. Entrepreneur, oke. Ya, jadi belajarlah untuk paham, belajarlah untuk bisa, bukan belajar sekedar untuk lulus. Lulus. Iya. Jangan cuma niat Dan- cuma lulus doang. Gitu ya, Prof. Menggugurkan kewajiban doang. Menggugurkan Tapi kewajiban. bayarnya wajib. Yes. Benar aja. Bro, gimana bro? Pesan-pesan buat Gen Z. Gen Z. Gen Alpha Z. dong, Alpha dong. Oh, Alpha juga. Nilai Gen Z apa ya? Pertama adalah kita harus belajar ilmu komunikasi. Dengan era sekarang ini, bagaimana komunikasi kita akan didelivery menjadi sebuah pesan-pesan yang sangat broadcast kita bisa Oh, sebarkan. broadcast. Gitu ya. Yang kedua adalah temukan diri ini taunya kelemahannya, kelebihannya apa, sehingga bisa menentukan dia mau kemana. Yang terakhir, kuliah di Vija. Nah, jago. Di sini, di sini. Nah, oke, thank you. Jadi pilih entrepreneur atau leadership. Pilih Vija. Cocok. Oke, thank you Prof atas Oke, waktunya. Terima kasih, Bro terima kasih. Hendra, thank you atas waktunya. Kita ngobrol santai di sini, bermakna, bermanfaat. Jangan lupa nanti daftar langsung di seminar kita nanti di link sini ya. Harapannya teman-teman bisa ikut mau online ataupun offline. Ya, terima kasih podcast ini juga dan seminar ini juga diselenggarakan atas kerjasama kita selama ini di kampus UPIJA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.